Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulmah dengan NIM 2014-279. Di sini saya akan membuat video dengan menyelesaikan tugas mata kuliah forecasting, yaitu analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, di sini saya sudah mempunyai data panel yang tersedia, yaitu dari data panel provinsi. Di sini ada beberapa provinsi. Di sini ada Provinsi DKI Jakarta, ada Provinsi Jawa Barat, ada Provinsi Jawa Tengah, ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Provinsi Jawa Timur, dan yang terakhir ada Provinsi Banten. Nah, di sini dalam provinsi ini datanya menggunakan rentang tahun dari 2010 hingga 2018. Di sini juga sudah diketahui bahwa ada variabel Y dan ada variabel X1 dan X2. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk memindahkan data di Excel ini kepada eViews. Di sini saya akan menggunakan eViews untuk menguji analisis regresi data panel tersebut. Nah, caranya adalah di sini kita sudah melihat bahwa kita pertama buka dulu aplikasi eViews-nya. Lalu yang pertama adalah file, new, lalu work file. Nah, di sini work file struktur type-nya kita ganti menggunakan balance panel. Lalu kita frekuensinya menggunakan annual karena data tadi sudah terlihat bahwasannya datanya berbentuk tahunan. Kalau misalkan data yang kalian miliki adalah bulanan atau yang lain semacamnya, itu mengikuti saja. Nah, selanjutnya di sini start date-nya tadi sudah terlihat bahwa dari 2010 dan end date-nya dari 2018. Nah, number of cross sectionnya di sini ada 6. Lalu work file-nya saya akan memberi nama uji regresi. Nah, itu oke. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan membuat data variabelnya di sini. Yang pertama kita pilih objek, lalu new object. Nah, type of objectnya kita pilih series. Name for objeknya kita kasih nama Y, variabel Y, kita klik OK. Lalu kita copy untuk membuat variabel X1 dan X2. Kita copy, kita paste. Destinasinya kita ganti jadi X1, kita OK. Lalu kita buat satu lagi, paste lagi, kita buat X2. Kita klik OK. Nah, setelah sudah seperti ini, kita blok, tapi kita harus runtut dari Y, X1, dan X2. Kita ctrl Y, X1, X2. Nah, kita klik kanan, open, lalu as a group. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di sini belum ada ya datanya. Nah, kita akan memindahkan dari Excel ke eViews. Jadi kita tinggal copy aja, nanti copy dari Excel, pindahkan ke eViews, kita paste gitu. Nah, terus, nah di sini datanya kita blok dari Y, X1 sama X2, kita blok sampai bawah, kita copy, lalu datanya kita akan kopikan ke eViews. Nah, di sini kita paste aja data yang tadi, kita klik yes. Nah, ini datanya sudah muncul dari Y, X1 dan X2-nya. Nah, kita X aja ini datanya yes. Lalu kita tetap masih kita blok ininya. Lalu kita akan di sini kita akan uji data panel ini apakah datanya signifikan atau tidak dengan cara yang pertama kita klik quick, lalu estimate equation. Nah, kita masukkan di sini expert equation-nya adalah Y, C, korelasi X1, X2. Nah, metodenya kita menggunakan least square, sampelnya tetap ini. Nah, kita akan menguji asumsi yang pertama itu, kita uji chow test. Nah, uji chow test ini caranya panel optionnya kita ganti ke fixed. Kita ke fixed, kita klik OK. Nah, setelah ini kita ke view,
Lalu kita ke fixed random testing. Kita pilih redundant fixed test. Nah, ini bisa kita lihat bahwasannya diperoleh uji cross section F-nya itu probability-nya adalah 0,00, yang dimana adalah nilai di sini lebih kecil dari alpha 0,05. Berarti itu artinya adalah uji fixed effect ini lebih baik daripada uji common effect. Ini juga boleh kita save. Di sini kita name. Di sini uji chow test. Nah, lalu selanjutnya yang kedua kita akan menguji uji Hausman test. Itu kita estimate dulu. Caranya pen optionnya kita ganti ke random. Oke. Lalu kita klik view, kita ke fixed random effect testing, ke correlated random effect. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya diperoleh uji cross section random probability-nya adalah 0,6337, yang dimana artinya adalah nilai ini lebih besar daripada alpha 0,05. Di sini kita dapatkan yaitu adalah model random effect lebih bagus daripada fixed effect model yang tadi. Nah, ini juga kita boleh di save uji Hausman test. Nah, kita akan setelah ini kita balikan dulu estimate ke panel option. Kita lihat ini udah random, okein. Nah, ini adalah uji yang didapat dari analisis regresi data panel tersebut. Nah, kita akan simpulkan data ini. Nah, ini adalah data yang kita peroleh hasil dari persamaan regresi yang terbentuk di sini. Yang tadi sudah dilakukan di aplikasi IFIS-nya. Nah, kita akan mulai menjabarkan dari bawah, yaitu adjuster R-square-nya. Di sini dimana diperoleh nilai 0,406874, yang dimana 40,68%. Tiga variabel ini adalah saling mempengaruhi. Nah, yang kedua ini adalah kita akan melihat uji F-nya. Uji F-nya ini. Uji F probability F statistik, di mana terdapat nilainya 0,00001, yang dimana artinya nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Itu bisa disebutkan apakah tiga hipotesis ini saling berpengaruh atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini variabel C, yaitu hasilnya adalah probabilitasnya 0,00, yang dimana 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi hipotesis dari variabel 1 ini adalah H0 ditolak karena 0,01 ini ada lebih kecil daripada 0,05. Jadi H0 ditolak karena C mempengaruhi variabel X. Yang kedua adalah X1. Variabel X1 kita lihat di sini probability-nya 0,00, yaitu hipotesis 2-nya sama seperti C, yaitu H0 ditolak karena 0,00 ini lebih kecil daripada alpha 0,05. Jadi variabel X1 mempengaruhi variabel Y. Yang ketiga yaitu ada X2. X2-nya di sini probability-nya 0,42. Nah, 0,42 ini lebih besar daripada alpha 0,05. Di sini berarti hipotesis 3 itu H0 diterima karena dia lebih besar daripada 0,05. Nah, uji ini digunakan dengan signifikasi alfa 5%. Kenapa dalam uji ini tidak menggunakan uji normalitas, uji hetero, uji dan yang lainnya? Karena sudah terlihat tadi sudah terdapat probability-nya yang tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.